Di dunia otomotif mobil, ada satu kasta mobil yang bisa dikatakan menjadi kasta top of the top, dan bahkan kasta ini jauh lebih tinggi dari mobil yang masuk dalam kelas supercar. Dan ya, kasta itu bernama kelas hypercar. Di mana di kelas hypercar ini, mobil-mobil yang diproduksi bukan cuma soal akselerasi cepat dari 0 sampai dengan 100 km per jam, dan bukan juga cuma soal top speed yang bisa tembus sampai 400 km per jam. Melainkan hypercar itu akan memfokuskan juga soal perpaduan antara teknologi balap, seni desain, eksklusivitas ekstrim, dan harga yang sangat fantastis. Dan di kelas ini, nama-nama pabrikan mobil yang memproduksi mobil hypercar ada Bugatti, Koenigsegg, dan tentu aja Pagani, yang berdiri sejajar sebagai simbol kegilaan teknik dan kemewahan dari mobil produksiannya. Tapi dari beberapa pabrikan hypercar yang ada, hanya pabrikan yang bernama Pagani aja yang dari dulu dikenal sebagai pabrikan eksklusif karena memiliki skala produksi yang sangat kecil. Yang mana untuk hypercar yang bermerek Bugatti bisa memproduksi sekitar 70 sampai dengan 80 unit per tahun. Dan rekor produksi yang terbanyak yaitu sebanyak 80 unit bisa dicatatkan pada tahun 2022. Lalu untuk Koenigsegg berada sekitar 35 unit sampai dengan 50 lebih unit per tahunnya. Dan di kondisi ini, Koenigsegg terus meningkatkan kapasitas produksinya untuk bisa terus semakin bertambah di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Pagani akan memproduksi hypercar-nya kurang dari 40 sampai dengan 45 unit aja per tahunnya. Dan Pagani tidak ingin menambahkan skala produksinya, karena Pagani berfokus pada hand build dan menjaga eksklusivitas dari setiap produknya. Dengan demikian, Pagani selalu dinilai menjadi brand hypercar yang terlalu eksklusif, yang bisa memadukan kemewahan, kecepatan, dan histori dari brand itu sendiri. Lalu selain memiliki citra yang eksklusif, biasanya brand hypercar ini juga memiliki mobil unggulan seperti Bugatti dengan Chironnya, lalu Koenigsegg dengan Koenigsegg CC8S, dan Pagani dengan Pagani Zonda. Tapi dari beberapa nama mobil unggulan pabrik hypercar ini, ternyata hanya Pagani dengan nama Zonda ini aja lah yang masih mempertahankan variannya sampai dengan saat ini. Tapi sayangnya varian Pagani Zonda ini malah dinilai sudah sangat off-road. Bahkan juga sudah banyak yang menilai kalau mobil ini juga sangat buruk, dan banyak rumor Pagani hanya memanfaatkan nama Zonda aja untuk mendapatkan keuntungan lebih dari pasar kolektor di dunia ini. Tapi apakah iya Pagani Zonda saat ini dinilai buruk? Jadi walaupun nama Zonda sendiri itu udah seperti legenda di dunia otomotif dunia karena diluncurkan pertama kali pada tahun 1999, tapi banyak yang bilang mobil ini seharusnya udah dipensiunkan bertahun-tahun lalu. Bahkan penerusnya yang bernama Pagani Huayra sudah lahir dan berkembang sejak tahun 2011. Tapi entah kenapa nama Zonda seperti tidak pernah benar-benar mati, dan disinilah kontroversi itu dimulai. Yang mana ketika dunia mengira Zonda sudah selesai, tiba-tiba muncul lagi versi barunya di tahun 2025 dan 2026. Sebagian orang menyebutnya bentuk dedikasi untuk kolektor, dan sebagian lagi menyebutnya sebagai langkah membingungkan. Bahkan ada yang terang-terangan bilang kalau langkah ini sudah mulai terlihat buruk secara strategi. Yang mana semua ini bisa terjadi ketika secara resmi produksi Zonda sebenarnya sudah berakhir pada 2011 ketika Pagani memperkenalkan Pagani Huayra sebagai penerusnya. Bahkan di versi ekstrimnya seperti Pagani Zonda R dan Zonda Revolution disebut sebagai penutup era dari zaman Zonda ini. Namun setelah kata-kata penutup dari nama Zonda ini, justru muncul berbagai versi Unico atau satu unit satu on satu Zonda spesial untuk kolektor tertentu. Dan tahun demi tahun Pagani merilis Zonda baru berbasis sasis lama dengan desain baru, aero baru, dan kadang memiliki upgrade mesin. Dan puncaknya ada pada tahun 2025 dan 2026, yang mana nama Pagani Zonda ini muncul kembali dengan unit seperti Zonda versi Arrivederci, yang secara harfiah Arrivederci ini memiliki arti selamat tinggal. Tapi masalahnya, kata selamat tinggal ini sudah dipakai berkali-kali sebelumnya di beberapa Zonda yang ada, dan ngebuat semua orang kebingungan. Sebenarnya Zonda ini udah benar-benar di stop produksi atau masih ada versi terbaru nantinya. Dan dalam dunia hypercar, eksklusivitas dan finalitas dari produksi terakhir itu dinilai sangat penting. Yang mana ketika Bugatti mengatakan Chiron Super Sport 300 Plus hanya ada 30 unit di dunia, Chiron Super Sport 300 itu sudah benar-benar di stop produksi dan juga selesai. Dan hal ini tentu aja membuat nama Zonda ini bisa dikatakan tidak benar-benar selesai sampai di masa saat ini, yang ngebuat permasalahan kata last edition dari nama Pagani Zonda ini menjadi semakin dipertanyakan. Di mana dalam dunia marketing otomotif, kata final edition punya bobot emosional yang cukup tinggi buat para penggemarnya. Dan kata-kata itu seperti menandakan sebuah akhir era dari mobil tersebut diproduksi, dan kolektor akan membeli mobil itu bukan hanya dalam bentuk mobilnya, tapi juga momen dan nilai sejarah yang mendalam dari varian mobil last edition tersebut. Namun pada Zonda, istilah-istilah tersebut sudah terlalu sering digunakan berkali-kali, yang ngebuat para pengamat dunia otomotif yang ada di dunia saat ini, hal ini dinilai akan beresiko merusak kredibilitas brand naratif. Karena jika setiap 2 atau 3 tahun ada Zonda terakhir, maka kata terakhir itu kehilangan makna dari nama Pagani Zonda. Lalu yang lebih menarik di sini adalah selain nama Pagani Zonda ini yang sudah membuat banyak orang kecewa karena Pagani masih menggunakan nama Zonda yang seharusnya sudah dipensiunkan. Ternyata Pagani Zonda 2026 atau yang disebut Pagani Zonda Unico One of One ini bukan dibuat ulang dari nol dari Pagani, melainkan hasil karya yang sudah ada dan dimodifikasi ulang oleh Pagani dari segi eksterior maupun mesinnya aja.
yang mana Pagani Zonda Unico ini ternyata berbasis dari platform Pagani Zonda 760 Roadster yang udah diperkenalkan pada tahun 2012. Dan Pagani Zonda Unico ini dikembangkan oleh divisi khusus Pagani yang berdasarkan basis yang pernah mengerjakan Zonda 760 di masa itu. Lalu untuk sektor mesinnya, mobil ini menggunakan mesin Mercedes-AMG V12 7,3 liter naturally aspirated yang bisa menghasilkan tenaga di sekitar 760 horsepower. Dan untuk transmisinya sendiri, mobil ini menggunakan transmisi manual 6 percepatan dan menekankan nuansa analog atau keterlibatan pengemudi dalam mengendarai mobil di jalan raya. Lalu untuk desainnya sendiri, desain Unico ini terinspirasi dari jet tempur dan penggunungan Kunlun di Tiongkok, yang menampilkan bodi carbon fiber berwarna biru di sisi atas bodi dan dipadukan dengan double rear wing dan sirip hiu yang besar pada bagian belakangnya. Tapi walaupun mobil ini memiliki sentuhan modern yang cukup signifikan, sayangnya semua orang tidak bisa menutup mata ketika melihat mobil ini, yang mana basis teknologi yang ada di mobil ini masih sama seperti yang ada di era 1990-an. Sementara dunia hypercar saat ini sudah berbicara tentang hybrid ekstrim dan aerodinamika aktif seperti yang ada di Bugatti Chiron. Sedangkan Zonda tetap bertahan dengan formula lamanya, yang seakan-akan membuat pabrikan ini tetap berjalan di tempat di tengah kondisi perang teknologi. Dan selain dari teknologi yang sangat tertinggalan zaman, mobil ini juga dituduh menjadi keserakahan Pagani, yang mana karena Zonda Unico ini diproduksi berdasarkan pesanan khusus kolektor ultra kaya. Harga mobil ini bisa tembus lebih dari 10 juta US dollar Amerika atau setara dengan 160 miliar rupiah. Dan ketika sebuah model lama terus diproduksi karena permintaan kolektor yang rela membayar harga fantastis, sebagian orang akan mengkritik tentang mobil dengan mengatakan apakah Pagani Zonda Unico ini masih tentang inovasi, atau hanya memanfaatkan hype dan nostalgia demi profit yang lebih besar. Dan beberapa artikel otomotif juga menyebutkan kalau fenomena ini bisa dikatakan seperti kolektor making atau memerah pasar kolektor selama mungkin sebelum benar-benar berhenti. Dan yang terakhir, Pagani Zonda Unico ini juga bisa membuat arah brand Pagani ini menjadi terlihat berubah untuk kedepannya, yang mana Pagani sebenarnya udah punya generasi baru seperti Pagani Utopia yang menjadi evolusi modern dengan tetap mempertahankan mesin V12 tanpa hybrid di mobilnya. Namun ketika Zonda ini terus muncul, fokus publik akan terpecah terhadap Pagani ini. Dan hal ini bisa terjadi disebabkan karena Pagani seakan-akan tidak membangun cerita kuat untuk Utopia sebagai mobil masa depan dari brand ini. Dan Pagani justru terus menghidupkan masa lalunya dengan nama Zonda. Dan hal ini membuat beberapa analis mempertanyakan arah jangka panjang dari brand tersebut. Tapi dibalik ini semua, walaupun Pagani Zonda Unico banyak yang bilang adalah hypercar yang buruk, tapi buruknya di sini harus ditempatkan dalam konteks yang tepat. Karena kritik yang muncul lebih ke arah sejarah dan manajemen model produksian dari Pagani itu sendiri, dimana ketika sebuah mobil sudah berkali-kali diumumkan selesai namun terus diluncurkan kembali, definisi eksklusivitas dari merek itu akan menjadi menghilang ketika teknologi dasarnya tetap bertahan di era yang sudah bergerak jauh. Sebagian orang melihat sebagai langkah yang sangat stagnan, dan ketika setiap kemunculan baru dibarengi harga fantastis, hal itu tentu aja membuat muncul tuduhan kalau hal ini dilakukan hanya untuk memanfaatkan pasar kolektor aja. Tapi kalau untuk bicara tentang segi performa dan kualitas mobil, Pagani Zonda Unico ini tetap menjadi yang mobil terbaik. Karena gak bisa dipungkiri dari dulu sampai dengan saat ini, Pagani Zonda akan selalu tetap dipuji sebagai salah satu hypercar paling indah dan paling emosional yang pernah dibuat. Dengan suara V12 yang masih dianggap sebagai simfoni mekanis yang sulit ditandingi.